وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وآله. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk talabul ilmi, kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, kesempatan untuk bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Dan yang paling penting adalah kesempatan untuk bertaubat. Tadi pagi jam 9 itu saya ngisi kajian di komplek perumahannya Pak Andika. Jam 9 saya di sana. Begitu saya sampai di depan rumah tetangganya Pak Andika itu, tetangga beliau datang menghampiri satpam mengabarkan kalau Pak Andika sudah meninggal dunia. Pengajiannya sempat mau saya liburkan biar warga takziah atau merawat jenazah. Ternyata masih di rumah sakit ya. Jadi kita kajian, setelah kajian kita doakan. Tapi waktu tadi pagi masih belum dimandikan sehingga belum kita sholatkan. Maka siang ini kita bisa melaksanakan sholat gaib untuk beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan juga bisa menjadikan berita kematian ini menjadi penambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau masih muda, lebih muda daripada Pak Mansur. Memang kematian itu tidak mengenal usia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan Nabi mengatakan, innar rajula yamutu ala ma'asha alaihi. Sesungguhnya seseorang itu akan mengalami kematian sebagaimana kebiasaan yang dilakukan. Kalau ada orang yang banyak melakukan kebaikan, dia rajin baca Quran, dia tidak pernah tinggalkan sholat, lebih-lebih sholat berjamaah di masjid, dia tidak pernah tinggalkan ibadah-ibadah sunnah seperti puasa, sholat-sholat sunnah, qiyamul lail, maka biasanya kematiannya tidak jauh dari aktivitas itu. Ada orang yang meninggal dunia ketika sedang hadir di majelis ilmu. Ada orang yang ketika sholat tahajud dalam sujud panjangnya ternyata meninggal dunia. Ada orang yang ketika membaca Al-Quran meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita yang istiqomah hadir mengikuti kajian zuhur ini, wafatnya kita tidak jauh dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan salawat serta salam Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani keluhuran budi pekerti beliau sehingga kelak kita dikumpulkan oleh Allah bersama dengan beliau di surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tema tafsir siang hari ini akan kita bahas adalah surat Al-Ma'un. Nabi pernah mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Aku dengan orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim kelak di surga itu seperti dua jari ini, jari tengah dan jari telunjuk, berdampingan. Saking dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang yang selalu menyantuni anak yatim tidak masuk kategori yukadzibu biddin. Sebagaimana ayat pertama dalam surat Al-Ma'un, Allah membuat sebuah pertanyaan yang isinya adalah pernyataan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah engkau wahai Muhammad, siapakah orang yang mendustakan agama itu? Jawaban Allah ini mencengangkan. Orang yang mendustakan agama, kata Allah, bukanlah mereka
yang mabuk-mabukan, bukan mereka yang main judi, walaupun itu semua termasuk bagian dari maksiat. Tapi lebih pada dua hal, di mana jawaban dari dua hal ini memiliki hubungan sosial. Hablum minan nas. Pendusta agama itu kata Allah adalah yang pertama, alladzi fadzalika alladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang menghardik anak yatim. Orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim, yang tidak peduli dengan kondisi, keadaan, nasib, masa depan anak-anak yatim. Dan yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan enggan memberi makan, enggan membantu, enggan menolong orang-orang miskin. Dua hal ini kan hablum minan nas, hubungan sosial yang mengasah kepekaan jiwa kita, bahkan menguji sejauh mana kepedulian kita terhadap orang lain. Maka kalau gagal terhadap dua hal ini, seseorang layak disebut sebagai pendusta agama. Karenanya dulu di ambulan pajak itu kan ada tulisan al-iman al-ihtimam. Iman adalah kepedulian. Itu yang saya adopsi di ambulan saya yang besok Sabtu ke Lumajang lagi. Al-iman al-ihtimam. Iman adalah kepedulian. Konsekuensi seorang mukmin, sampai Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, atau tidak sempurna imannya seseorang sehingga ia mencintai orang lain, memperlakukan orang lain, memberi orang lain sebagaimana dia mencintai, memperlakukan, memberi dirinya sendiri. Kalau kita senang pakaian baru, jilbab baru, mukena baru, ngasih orang jangan yang bekas. Ini sudah bolong-bolong, sarungnya sudah ngepir-ngepir, dikasihkan orang. Ya bagus, tapi belum sempurna imannya. Kita senang sarung baru, kasih yang baru. Alhamdulillah, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran ini kepada jamaah Salahuddin. Alhamdulillah, insyaallah besok kami ke Lumajang itu bawa 300 mukena, 300 atau 190-an, 200 lah khimar, jilbab. Ada contohnya saya bawa, Pak Agung. Termasuk juga sarung, saya belikan 5 kodi. Alhamdulillah. Dan semuanya baru. Saya tidak beli mukena langsung jadi, tapi beli kain, kemudian saya jahitkan sampai 3 penjahit karena banyak, dikejar deadline, harus jadi pokoknya 2 pekan, harus bisa langsung kita bawa. Karena di Lumajang sampai sekarang belum banyak mukena. Orang ngasih makan, orang ngasih mie instan, orang kesana ngasih pakaian dalam. Jarang yang kepikiran ngasih mukena, ngasih jilbab, ngasih sarung, jarang. Yang banyak malah ngasih selimut, betul nggak? Yang paling banyak di sana malah ngasih selimut karena memang dingin. 1.800 sekian mdpl itu di lerengnya. Jarang yang kepikiran ngasih sarung untuk sholat. Padahal kalau di kampung-kampung, di kampung ini ya, beda dengan di kantor pajak. Di kampung-kampung, di masjid-masjid itu orang datang ke masjid pakai celana, celananya ditinggal di bawah jidor atau di bawah beduk, betul nggak? Lalu mereka berganti dengan sarung. Bagi mereka nggak sah sholat kok pakai celana. Ini di kampung, sholat ya pakai sarung. Biasanya mereka bawa ganti dari rumah, bawa ganti. Jadi celana yang dipakai harian, pakai kerja itu pasti itu dilorot di mana? Di bawah beduk kan. Maka jangan heran kalau nanti jenengan dimutasi ke kampung di daerah mana gitu kok di bawah beduk isinya kolor, celana. Nah, itu memang tradisinya begitu. Mereka tabu kalau sholat kok pakai celana, pakai sarung kayak Mas Fakih gitu. Maka kita kasih sarung. Ini sebagai bentuk kepedulian kita. Nabi mengatakan tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai orang lain, memperlakukan orang lain walaupun bukan saudaranya, walaupun bukan keluarganya, sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Nah, surat Al-Ma'un ini memiliki kaitan yang sangat erat
dengan kondisi pembuktian iman seseorang. Maka dulu ya, sababun nuzul atau sebab turunnya Al-Ma'un ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ada beberapa versi. Versi yang pertama, Al-Ma'un itu diturunkan sebab ada salah seorang yang bernama Asl bin Wa'il, ini orang kafir Quraisy yang suka menyakiti anak yatim. Ada yang mengatakan bahwa ayat itu turun pada Walid bin Mughirah yang sama-sama tidak memiliki kepedulian terhadap anak yatim, padahal hartanya melimpah, kaya raya, tapi tidak memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Lihat anak yatim nggak bisa makan, nggak peduli. Anak yatim nggak bisa sekolah, nggak peduli. Anak yatim sakit, nggak peduli. Turun surat itu. Namun ada juga yang mengatakan bahwa surat ini diturunkan kepada Abu Jahal. Abu Jahal itu punya tradisi tahunan, setiap tahun itu nyembelih ratusan ekor ontak untuk makan-makan, bukan untuk dibagi-bagikan, untuk makan-makan, ngundang orang makan-makan. Suatu ketika ada anak yatim datang, bukannya diambilkan piring, bukannya dikasihkan, tapi malah diusir. Anak yatim ini diusir. Maka turun surat Al-Ma'un yang menjelaskan di antara ciri pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Kebalikannya, orang yang menyantuni anak yatim, mengasihi, mencintai, termasuk juga mencukupi kebutuhannya, menyekolahkan, ngasih beasiswa, ngasih tas. Nah, di Lumajang itu banyak anak yatim sekarang, Pak. Maka besok saya juga ke sana bawa bingkisan, ya, tas, termasuk juga snack-snack, macam-macam. Kita bahagiakan mereka. Kenapa Nabi sampai mengatakan ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada? Aku dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim itu nanti di surga seperti ini. Karena Rasulullah sedari kecil sudah yatim, 6 bulan dalam kandungan yatim. Abdullah, ayah beliau meninggal dunia. Begitu pula dengan Aminah, ibunda beliau meninggal dunia ketika Rasulullah usia TK, usia 6 tahun. Di usia 6 tahun Rasulullah sudah yatim piatu. Tidak ada yang mengasuh beliau kecuali paman beliau saat itu, Abu Thalib. Akhirnya beliau merasakan seperti apa menjadi seorang anak yatim. Tidak ada tumpuan kasih sayang, tidak ada sandaran perlindungan kecuali dari paman beliau. Walaupun pamannya sendiri tidak masuk Islam, ya, Abu Thalib. Ya Allah, kasihan itu Abu Thalib, paman beliau yang mengasuh beliau, yang menjaga beliau. Saudaranya Abdullah, ayahnya Rasulullah, meninggal dunia dalam keadaan bukan sebagai seorang muslim. Sampai Nabi mengatakan di penghujung usianya Abu Thalib ini, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Udah, la ilaha illallah saja, maka aku yang menjadi jaminan engkau pasti masuk surga. Tapi gak bisa, kaku lidahnya Abu Thalib, gak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Selain ada perasaan gengsi, juga ada perasaan gak enak. Gak enak, bahaya itu kalau agama kok gak enak. Wah, gak enak ya, terpaksa sholat ke masjid. Gak enak. Tidak enak dengan para pembesar kafir Quraisy yang saat itu menemani beliau. Masa saya akan meninggalkan agama nenek moyang saya, mengikuti agama keponakan beliau, agama baru yang dibawa oleh Rasulullah? Gak bisa. Sampai pada akhirnya Abu Thalib ini meninggal dunia dalam keadaan masih belum memeluk agama Islam. Sehingga turun ayat dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan dapat memberikan hidayah, engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada seorang yang engkau cintai sekalipun, karena sesungguhnya hidayah itu adalah kehendak Allah. Gak bisa kita paksa seseorang untuk bisa menerima hidayah, gak bisa. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Tapi yang
bisa meringankan siksaannya walaupun hanya hari Senin, itu adalah kasih sayang beliau kepada Rasulullah sebagai anak yatim. Maka turunnya surat ini menjadi semacam motivasi bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita kenal ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah tahun 1912. Sebelum ada Muhammadiyah, beliau sudah ngisi kajian tafsir surat Al-Ma'un ini di langgar beliau di Kauman. Ketika beliau ngaji, hampir berbulan-bulan yang dibahas hanya Al-Ma'un 1, 2, 3, ayat 1, 2, 3. Karena surat Al-Ma'un itu menurut jumhur ulama diturunkan di 2 tempat. 1, 2, 3 itu diturunkan di kota Mekah, sedangkan ayat 4 sampai ayat terakhir itu diturunkan di Madinah. Kenapa? Karena ayat 4 sampai ayat yang terakhir Al-Ma'un itu mulai berbicara tentang munafikun, sifat orang munafik. Dan orang munafik belum dibahas di Mekah. Mekah itu hanya bahas tentang hari kiamat, iman, belum ada perintah sholat, belum ada tentang orang munafik. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Ma'un itu diturunkan di 2 tempat. Di kota Mekah ayat pertama sampai ayat yang ketiga, ayat keempat sampai ayat yang terakhir diturunkannya di kota Madinah, digabungkan menjadi 1. Nah, ayat 1 sampai 3 ini yang menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berbulan-bulan ngaji surat Al-Ma'un nggak pindah-pindah, tidak munda-munda, sampai santri-santri beliau bosan. Pripun iki kiai, sudah hampir setahun kok ngajinya Al-Ma'un aja. Kalau kita kan cepet toh. Sekali ngaji 1 surat. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu 3 ayat ini berbulan-bulan diulang terus menerus. Sampai murid beliau protes, kenapa kok kita hanya ngaji Al-Ma'un? Kapan melanjutkan ke surat At-Takatsur? Kapan melanjutkan ke surat, kalau ke atas, Quraisy? Lalu beliau menjawab, kita akan melanjutkan ke ayat berikutnya setelah kita mengamalkan ayat ini. Setelah kalian punya tempat yang bisa dijadikan tempat singgah oleh anak-anak yatim, panti asuhan. Maka ada panti asuhan di Serengan sana itu, panti asuhan Muhammadiyah. Sampai ada PKU Muhammadiyah. Sejarahnya dari Al-Ma'un. Gimana? Kita ikuti beliau. Kita nggak akan melanjutkan ke surat berikutnya sebelum punya panti asuhan, sebelum punya rumah sakit. Tapi luar biasa, semangat inilah yang memberikan intifa kepada umat, dan mereka bisa merasakan manfaat dari kajian-kajian itu. Nah, kita nggak usah jauh-jauh lah, nanti mungkin tidak mudah untuk mendirikan panti asuhan atau rumah sakit. Oh, yang jenengan setelah ngaji ini pulang dari sini, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Biasanya orang itu kalau terima gaji langsung masuk rumah kan. Nah, setelah ngaji ini diubah pola pikirnya. Terima gajian, kan masih tanggal muda ini kan. Terima gajian jangan langsung masuk rumah. Kemana dulu Ustaz? Ya ke Hartono Mall lah gitu. Atau kalau yang ke timur, ke Transmart atau kemana. Belanja dulu. Minimal 1 troli lah. Isi 1 troli, isi susu, isi minyak, isi apa, beras. Wah, saya sudah punya minyak di rumah Ustaz. Ya bukan ke rumah kita. Mampir dulu kemana? Ke panti asuhan. Bawa barang-barang itu. Jangan dititipkan orang. Dititipkan orang, pahala kita berkurang. Bawa sendiri, kasihkan sendiri dengan tangan kita sendiri. Tangan yang sering kita gunakan untuk mengusap kepala anak yatim, tangan yang sering kita gunakan untuk bawa bantuan, kita kasih langsung tangan kita ke anak yatim itu, ini tangan tidak akan disentuh oleh api neraka. Tangan yang sering kita pakai untuk mengusap anak yatim, Masya Allah, itu tangan yang mulia itu. Nabi didatangi seorang sahabat, wahai Rasulullah, kenapa kok akhir-akhir ini saya malas
males ibadah, males bangun malam, males baca Quran, dan saya temperamen, gampang marah, dikit-dikit emosi, stres. Kalau sekarang Nabi tidak mengatakan stres jalan-jalan. Orang sekarang ya, kerja nyari uang banyak sampai stres. Begitu stres, jalan-jalan untuk ngilangin stres. Uang habis, tambah stres. Nabi mengatakan, usaplah kepalanya anak yatim. Sesederhana itu. Hatimu keras, engkau dihinggapi penyakit malas, ibadahnya keteteran, usap kepalanya anak yatim. Tapi bukan berarti ke panti asuhan terus usuk terus pamit mulai. Maksudnya ketika kita datang ke panti asuhan ya nyantuni mereka. Nggak banyak, kita kasih berapa? 10 ribuan seneng gitu. Ya, sisanya titipkan ke pengasuh biar dibelikan susu, atau kita bawa langsung. Kita bawa. Apa yang diterima oleh mereka menyebabkan kebahagiaan, idkhalus surur, dan membahagiakan orang lain, apalagi membahagiakan anak yatim. Itu adalah cara termudah masuk surga. Nabi pernah ditanya salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku perbuatan apa yang dapat memudahkan aku untuk bisa masuk surga. Nabi menjawab, idkhalus surur, engkau membahagiakan orang lain. Sesederhana itu. Nabi tidak mengatakan sholatlah semalam suntuk, puasalah sepanjang tahun. Enggak. Perbuatan apakah yang paling mudah bisa menyebabkan aku masuk ke dalam surga? Beliau mengatakan, idkhalus surur, bahagiakan orang lain. Bahagiakan orang lain. Saya maksud orang lain ini anak-anak yatim, bukan istrinya orang lain atau orang lain. Anak yatim, teman-teman kita, bahagiakan. Membahagiakan orang lain itu jalan termudah masuk surga. Apalagi kita mengamini doa-doa mereka, Insya Allah tembus langit itu. Hajat apapun, kita punya hajat apapun, bawa ke panti asuhan, di depan dikelilingi anak-anak yatim, kita mengamini doa-doa mereka, terkabul itu doa. Dahsyatnya anak yatim. Maka surat ini disebut surat Al-Ma'un, barang berharga yang disia-siakan. Sebetulnya kita punya kesempatan untuk mendapatkan barang-barang berharga itu, tapi sayang sekali barang-barang berharga tersebut sering kita abaikan. Salah satunya tadi, ada kesempatan menyantuni anak yatim, kita abaikan. Padahal kalau kita santuni mereka, begini loh, kita nanti di surga bersama dengan Rasulullah SAW, berdampingan, berdekatan. Dan surganya Nabi bukan surga asal surga, surga yang paling istimewa. Dan insya Allah mereka-mereka yang menyantuni anak yatim itu katut, pasti kemana Nabi ada, nempel di situ. Nabi ada, ikut di situ. Maka surat yang paling sering kita baca dalam sholat ini, jujur ya, sering kita baca dalam sholat kan, karena pendek. Kalau saya jarang baca, karena saya sering baca yang panjang-panjang. Surat yang pendek ini maknanya luar biasa. 3 ayat. Ayat pertama, kedua, ketiga ini berbicara tentang sosial. 4 dan seterusnya baru nanti berbicara tentang ubudiyah, tentang ibadah. Maka kenapa di dalam surat Al-Ma'un dan surat-surat yang lainnya itu lebih banyak membicarakan tentang kehidupan sosial, kepedulian sosial dibanding dengan yang lain? Karena memang itu misi Al-Quran itu adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Jangan sampai orang yang banyak ngaji, kan ada orang sering ngaji tiap hari ikut majelis ta'lim, atau rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin sholat malam, tapi tidak memiliki empati, tidak memiliki kepedulian. Nah, ini berbahaya, masuk dalam kategori ayat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau wahai Muhammad, siapakah orang yang disebut pendusta agama itu? Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, yang disebut dengan yukadzibu biddin, mendustakan agama itu termasuk mendustakan hari kiamat,
mendustakan adanya balasan, mendustakan adanya surga dan neraka. Ternyata walaupun ada orang yang meyakini tentang peristiwa itu, tapi kalau dia tidak melakukan yang kedua dan yang ketiga, ayat kedua dan yang ketiga, dia masuk kategori ayat yang pertama. Misalnya begini, dia beriman, saya beriman hari kiamat pasti terjadi, saya beriman ada surga, ada neraka, tapi menyantuni anak yatim enggak. Nah, itu hanya lipsting saja itu ya, kebohongan. Orang yang beriman kepada hari akhir, apalagi orang yang beriman akan adanya pembalasan, hari pembalasan, pasti dia akan berusaha untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya di dunia ini. Salah satunya untuk tadi menyantuni anak yatim dan memberikan makan atau memberikan pertolongan, kecukupan terhadap orang-orang miskin. Maka selama dua orang ini masih ada, selama di dunia ini masih ada anak yatim, selama di dunia ini masih ada orang miskin, ayat ini belum gugur untuk diamalkan. Selama masih ada anak yatim, selama masih ada fakir miskin, ayat ini masih berlaku. Kapan ayat ini tidak berlaku? Kalau di dunia ini sudah tidak ada anak yatim dan di dunia ini sudah tidak ada orang miskin. Bisa enggak? Apakah terjadi? Enggak. Berarti ayat ini akan berlaku selama-lamanya. Kenapa ada anak yatim? Kenapa ada fakir miskin? Itulah ujian bagi kita. Untuk apa? Untuk menguji sejauh mana keimanan kita. Dan iman itu adalah kepedulian. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 3 ayat ini. Ayat pertama, kedua, dan yang ketiga. InsyaAllah ayat berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.